Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Mayadita Putri, NPM 2021020207, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara kelas E. Di sini saya akan membacakan makalah tentang prinsip-prinsip makosaid syariah. Makosaid syariah secara bahasa, makosaid as-syariah terdiri dari dua kata, yaitu makosaid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan makosaid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Keturunan, 4. Akal, dan 5. Harta. Selanjutnya yaitu tujuan syar'i dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tasyini. Statibi berpandangan bahwa tujuan ulama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Selanjutnya yaitu kemaslahatan yang diinginkan diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. 1. Masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. 2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Keempat, mendukung realisasi masyarakat daruniyah atau menghilangkan kesulitan yang benar dalam beragama. Selanjutnya yaitu adapun manfaat mempelajari makosaid as-syariah ialah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum maupun khusus. 2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3. Membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. 4. Mempersempit perselisihan dan ta'assub di antara pengikut mazhab fikih. Selanjutnya yaitu pelengkap masya'id ad-daruriyah. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syar'i memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai pelengkapnya. 2. Pelengkap masya'id hajiyat. Tatkala syar'a memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperboleh menjamaknya. 3. Pelengkap masya'id tahsiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini, kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya.
Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung ulama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum mushabnya. Artinya jika status hukum mushabnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tidak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah yang penting, yaitu satu, sesuatu yang menjadi kewajiban sempurna karena wajib adanya. Dua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Demikianlah makalah yang telah saya bacakan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.